Hai guys, yuk subscribe Semeton MM. Halo semua, kembali lagi di Semeton MM. Video kali ini aku akan menceritakan perjalanan aku menjadi seorang ayah atau seorang bapak lah ya. Dari hari pertama hingga hari ke-7 aja ya teman-teman. Nah kalau untuk hari-hari lain mungkin aku akan buat video terpisah ya. Jadi kenapa sampai hari ke-7? Karena ya cuma ada itu aja. Ya itu alasan konyol. Oke, selamat menikmati. Kita mulai dari hari pertama ya teman-teman. Hari pertama ini sekitar malam ya, jam 8 malam. Ini untuk pertama kalinya dia pup. Ini pupnya, sorry ya ini agak jorok ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini pupnya hitam, itu namanya apa namanya? Meconium ya teman-teman. Jadi itu normal gitu. Ya setelah dia selesai pup dengan bersusah payah aku bersihinnya, karena hari pertama dan juga ini anak pertama, jadi ya gimana ya, jadi agak bingung gimana cara bersihin, apakah pakai kapas, apakah pakai tisu kering, tisu basah, apakah boleh ada pewanginya, apakah boleh ada alkoholnya ya. Jadi hari pertama itu aku bingung ya teman-teman. Ya mungkin kalian juga sama. Day 2 menjadi bapak-bapak dengan rambut baru. Ini ketika kamu berumur 2 hari ya Putu ya. Jadi ini adalah dokumentasi ketika berumur 2 hari. Lihat kamera dulu. Nih kamera. Ini 18 Oktober 2025. Jam 7 malam lah ya. Nggak mungkin ya, jam setengah 8 ya. Lagi menunggu mimik susu, habis itu bubuk. Nanti bubuk ya. Adalah kondisinya. TV ini bubuk. Pak belum cukur kumis. Bapak belum cukur kumis. Lupa bapak cukur rambut aja. Gimana rambut bapak yang baru? Keren tak? Kalau keren, bapak dong seperti ini. Kalau enggak, bapak gondrong lagi kayak kemarin. Oke. Bye dulu. Bye dulu tuh. Bye. Ih, second bye di mana? Udah eksis. Kamu eksis dari semenjak kamu lahir. Bapak udah dokumentasikan. Oke, bye. Saya bye dulu. By the way, namamu? Nah, bapak cerita dulu ya. Ini bapak cerita dulu. Jadi biar kamu bisa tonton setelah kamu dewasa. Nih, bersama ibumu yang lengket. Jadi namamu itu udah 2 hari sejak kamu lahir belum ada nama. Bapak sih udah ada nama, ibumu yang belum ada nama, gitu ya. Yang ngasih malah itu dari bapak, yang ngasih medapin tuh juga dari bapak. Putu itu dari bapak juga. Kalau ibumu tuh lebih milih ke gede atau wayang. Tapi lebih estetik ini ya, lebih estetik itu putu. Jadi bapak pilih putu. Nah, jam 5 sore di hari kedua kamu lahir,
itu ditanya terus sama ibu bidang bagian administrasi, mana namanya, belum ada, buat akte BPJS dan lain-lain gitu ya. Belum dapat. Yang belum dapat nih. Oke. Ibumu yang belum dapat nama. Ibumu belum yang dapat nama. Akhirnya rembuk-rembukan 2 jam lah ya, 2 jam nyari nama. Itu tuh ini belum ketemu. Akhirnya bapak tuh mangkel gitu ya, mangkel tuh males sama mulai ini kok nama ada pelan-pelan dari awalnya Manendra, wah banyak lah. Akhirnya kepilih Iputu Mahananda Malah Medavin gitu ya. Dengar tuh, itu namanya ya. Iputu itu dari bapak, Mahananda itu sebenarnya dari bapak juga, karena ibu bingung aja sih sebenarnya. Nah, Mahananda itu artinya kebaikan, bahagia. Woi, bapak lu lagi nerangin namamu. Bapak lagi nerangin nama nih. Itu terus malah itu dalam bahasa Bali artinya baik atau beruntung. Nah, Medavin itu bijaksana gitu ya. Jadi Iputu Mahananda malah Medavin itu artinya anak yang bahagia. Bahagianya dari mana? Dari berbuat baik dan bijaksana gitu. Jadi besarnya berharap Putu ini jadi anak yang bahagia. Apapun kerjaannya jadi bahagia, apapun yang dilakukan jadi selalu bahagia. Terus malah itu baik, harus berbuat baik pada orang ya, berbuat baik apapun ya, berbuat baik. Malah tuh bisa beruntung juga artinya gitu. Jadi apapun yang dikerjain tuh bisa beruntung. Nah, beruntung tuh sulit didapetin sama orang. Jadi orang yang beruntung tuh udah enak. Dan beruntung tuh konotasinya positif gitu ya, untung. Terus Medavin bijaksana. Nah, nanti kalau jadi pemimpin harus bijak. Jadi apapun nanti harus bijak gitu ya. Apalagi anak pertama gitu. Punya adik nanti harus bijak dengan adik-adiknya gitu ya. Nanti kehidupan lu harus bijak ya, nggak boleh berat sebelah, semua harus bijaksana gitu. Oke? Raise your hand. Oke. Sekarang udah waktunya kita minum susu. Matanya jangan dibejak bro. Oke bro. Waktunya kita minum susu. Oke, gaskan. Bye. Baik. Sedang kesakitan hari kedua karena obat bius sudah habis. Sakit parah. Kesakitan. Sedangkan si bocil masih tidur. Hari ini masih hari kedua tapi tengah malam. Ini kesakitan nangis gerong-gerong karena obat bius sudah habis. Si Putu sudah bisa kentut dan sudah bisa pipis. Berapa kali pantatnya kebruk-kebruk gitu ya, nggak polos pada bapak lagi. Oke, cerita part 2 tadi udah cerita. Sekarang cerita berikutnya adalah ketika
HPL tanggal 11. Nih bapak sama ibumu nih yang ahli apa namanya primbon membaca kalender sing lung kan nggak bagus katanya tanggal 11. Di situ kita mencari-cari ternyata tanggal 17 sangat bagus. Kalau 16 nya jelek, 16, 14, 15, 16 itu jelek ya. 16 jelek banget lah pokoknya lahirnya. Terus 18, 16, 20, 21, 22 tuh jelek juga. Bagusnya cuma tanggal 17. Berdoa habis itu, berdoa request sama ide biar lahir tanggal 17 nih. Ini juga berdoa nih. Berdoa. Di hari apa berdoa tuh? Ya pokoknya tanggal 11 lah. Tanggal 11 berdoa biar lahir tanggal 17. Padahal HPL-nya tanggal 11. Mundur 6 hari. Beneran. Tanggal 16 itu sudah apa tuh? Sudah kontraksi ya. Kontraksi jam 11 pagi. Bapak masih di kampus waktu itu. Untung nggak ada kelas di kampus. Ngebut. Tapi sampai di rumah untungnya nggak ada lampu merah, jadi aman. Dan lahirlah Anda tanggal 17 sesuai request kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dikabulkan tanggal 17. Tanggal 17 ya, dan nurut tanggal 17 dikasih 17. Dan habis itu jam 8.08 lahir. Terus dipanggil sama ibu bidan jam lebih ya 8.15 lah baru boleh masuk. Lihat wajahmu pertama kali dan nangis gerong-gerong, pokoknya nangis keras gitu, seperti itu. Tapi habis itu disuruh doain, pasti doain, langsung diem sampai bait terakhir, diem, nggak ada nangis. Nggak pintar sama bapak, ikut berdoa juga, makanya nggak nangis. Ya, itu aja cerita di hari kedua jadi bapak, jadi orang tua. Nah ini lagi lebam air karena tidak kuat menahan rasa sakit bius telah habis. Oke, see you next day. Bye bye dulu coy. Oke, saatnya begadang. Ini jam 12 malam. Halo semuanya. Baru mau pembukaan dah kentut ya. Kentut ini. Hari ketiga menjadi bapak-bapak. Hari ini lagi kembung. Baru pembukaan udah kentut guys. Ini. Kondisi lagi kembung dan juga lagi makan. Wih, oke. Kita harus dulu. Oke, kita lanjut nanti aja. Hari ke berapa aja jadinya? Jumat tuh minggu, hari keempat guys.
tidur 10 menit adalah emasnya. Subuh-subuh dia tidak tidur, dia ngeriok kalau subuh-subuh nih. Kalau pagi sampai malam ditaruh aja udah nempel, udah molor. Tapi subuh ngapain kamu senyum-senyum mah? Subuh kamu loh deh, kamu subuh susah banget untuk tidur kamu subuh-subuh. Teler guys, teler subuh-subuh itu teler. Dia tidak mau tidur kalau subuh-subuh. Suara sekecil apapun bangun, kamu bangun suara sekecil apapun. Kalau pagi, siang-siang sama malam lah ada petir nggak bangun nih. Bangun nih. Bangun dulu, bangun. Udah tidur lagi. Siap-siap untuk subuh guys. Bangun dulu. Ya. Hari keempat. Gila. Hari ketiganya begadang. Oke. Hari ke-7 jadi bapak-bapak. Hari ini baru bisa bersuara karena dia tidak lagi sedang tidur ini. Sekarang jam 4 sore. Jadi aku tidak lagi tidur ya. Hari ke-7 subuh-subuh hanya sekali saja bangun, habis itu tidur lagi. Tidak seperti hari ketiga apa, hari kedua ya, yang setiap 5 menit bangun. Kalau sekarang udah cukup sekali aja ya, sekali jam 2 subuh, habis itu tidur lagi. Nih nangis enggak ya, anak baik nggak apa nih, nggak mau nangis ya, nggak jangan halo ini loh. ini ada halo. Sementara masih aman ya. Masih aman. Ini mana ini adalah view dari samping. Oke. Ya, itulah perjalananku selama 1 minggu menjadi seorang bapak-bapak, teman-teman. Aku sudah menjadi bapak-bapak nih, anak pertama. Dan jangan lupa subscribe videoku kali ini agar kalian tidak ketinggalan videoku yang lainnya. Video random lah intinya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye.